Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel Pijon dan Kerijudan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga. Sekali lagi Ratapan, pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat 41. Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada beberapa pesan yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita hari ini. Yang pertama, yaitu tentang introspeksi diri. Di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40 pada bagian awal, ya, itu dikatakan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Nah, ini bicara tentang introspeksi diri. Introspeksi adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan introspeksi diri bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena kita, ketika kita mengintrospeksi diri kita menjadi subjek, sekaligus juga kita menjadi objek. Kita yang memeriksa, sekaligus juga kita yang diperiksa. Nah, untuk memeriksa membutuhkan sebuah kejelian, ketelitian, dan juga keberanian. Sedangkan untuk diperiksa membutuhkan kerelaan dan kerendahan hati. Sekali lagi, introspeksi diri bukanlah hal yang mudah, karena kita menjadi subjek sekaligus juga menjadi objek. Kita menjadi orang yang memeriksa sekaligus kita juga menjadi orang yang diperiksa. Nah, untuk memeriksa dibutuhkan kejelian atau ketelitian dan juga keberanian. Sedangkan untuk diperiksa membutuhkan kerelaan dan kerendahan hati. Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-15, Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ditegaskan sekali lagi melalui kitab Efesus, supaya kita memperhatikan bagaimana kita hidup dan memperhatikannya dengan seksama. Ini menegaskan tentang betapa pentingnya untuk setiap kita memeriksa hidup kita, memeriksa diri kita, introspeksi diri. Seringkali kita lebih mudah mengoreksi orang lain daripada memeriksa dan mengoreksi diri kita sendiri. Tuhan ingatkan kita supaya kita mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kita hendak mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara kita, sedangkan kita, dalam mata kita masih ada balok. Keluarkan lebih dahulu balok. Berarti Tuhan ingin mengingatkan supaya kita lebih mengoreksi diri kita. Jauh lebih penting untuk kita mengutamakan, mengoreksi, memeriksa, introspeksi diri kita pribadi lepas pribadi. Untuk introspeksi diri tentunya dibutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Tanpa pertolongan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami kesulitan untuk mengintrospeksi diri kita. Mengapa? Karena kita menjadi subjek sekaligus juga menjadi objek. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, itulah tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena itu untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan digambarkan seperti terang, pelita bagi kaki kita, bagi jalan kita, bagi hidup kita. Nah, tentu pertolongan firman Tuhan akan membantu kita untuk kita bisa mengoreksi, introspeksi diri kita. Selain itu juga kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Kuasa Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Rahayu dan Kalijudan, pesan Tuhan yang pertama yang Tuhan mau ingatkan buat setiap kita di tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita semua introspeksi diri kita. Jangan koreksi, jangan introspeksi, jangan periksa orang lain, tapi koreksi diri kita. Karena kita sadar masih ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hidup kita, yang perlu dikoreksi, yang perlu diperiksa. Nah, karena itu lewat kesempatan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Yang pertama, introspeksi diri kita. Pesan Tuhan yang kedua, selain introspeksi diri, maka pesan Tuhan yang kedua adalah berbalik kepada Tuhan. Tadi di ayat awal ratapan pasal 3, di ayat yang ke-40 bagian B, dikatakan setelah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, maka kalimat berikut dikatakan, dan berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi, berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan artinya berbalik kepada Tuhan. Setelah kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita, menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa kita. Nah, setelah itu Tuhan ingin supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita sudah berada di jalan kita sendiri, di kehendak kita sendiri. Nah, padahal jalan, kehendak, pikiran, rencana manusia itu seringkali justru membawa kepada kebinasaan. Amsal pasal 14 di ayat yang ke-12, Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mengapa disangka orang lurus? Karena menurut pemikirannya, menurut pandangannya sendiri, itu adalah jalan yang benar, jalan yang sudah tepat, tetapi justru ujungnya, akhirnya membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Nah, karena itu Tuhan inginkan supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, kalau jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Mazmur 18 ayat yang ke-31 bagian awal dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Nah, karena itu mari setelah kita introspeksi diri kita, sadar akan kesalahan dan dosa kita, mari kita berbalik kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Sekalipun mungkin menurut akal pikiran kita tidak sesuai, tidak cocok, tidak bisa dimengerti, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau jalan Tuhan, itu adalah jalan yang sempurna. Nah, ketika kita mau berbalik kepada jalan Tuhan, maka ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di 2 Tawarikh pasal 7, di ayat yang ke-14, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Betapa sungguh menyenangkan hati Tuhan
jikalau ketika umat Tuhan sadar akan kesalahannya, setelah dia introspeksi diri, dia sadar akan dosanya, dia berbalik kembali kepada Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau, kembali kepada jalan Tuhan yang sempurna, maka dikatakan Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Karena itu, mari sama-sama kita mau berjuang untuk mencari dan mengerti kehendak Tuhan. Karena umat Tuhan yang mau mencari dan mengerti kehendak Tuhan, itu adalah dikatakan umat Tuhan yang berakal budi. Umat Tuhan yang bijaksana. Mazmur 14 ayat yang kedua, sekali lagi Mazmur 14 ayat yang kedua berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Sekali lagi, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata orang yang mau belajar untuk kembali kepada Tuhan, mencari jalan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang berakal budi. Dan saya percaya kita jemaat GBI Wiyung Kalijudan adalah jemaat yang berakal budi. Karena kita rindu untuk tetap berada di jalan Tuhan. Nah, karena itu berjuang sama-sama untuk mencari, untuk mengerti jalan dan kehendak Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama, pesan Tuhan datang kepada kita supaya kita introspeksi diri. Pesan Tuhan yang kedua, setelah kita introspeksi diri, sadar akan kesalahan dosa kita, maka yang kedua, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan, kehendak, rencana, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, pesan Tuhan datang kepada kita adalah supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di ayat awal ratapan 3, ayat yang ke-41 dikatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kata mengangkat hati dan mengangkat tangan kita kepada Allah di surga sebagai tanda kita menyembah dan juga berserah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, mari kita mau jadi penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan, dan juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 di ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ayat ini berkata Tuhan akan bertindak. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan bertindak. Tapi ketika kita turun tangan sendiri mengandalkan kekuatan kita, Tuhan mengangkat tangan. Tuhan tidak beracara dalam hidup kita. Mana yang kita pilih? Tentu kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita memilih kita untuk berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Bahkan di Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bukan cuma menyerahkan hidup kita, tetapi juga menyerahkan kekhawatiran kita. Karena ketika kita menjalani hidup ini, kadang-kadang tanpa kita sadari kekhawatiran mulai menyelinap, ada dalam pikiran dan hati kita. Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan pelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini setelah kita menerima pesan Tuhan, 3 hal yang Tuhan sampaikan buat kita. Yang pertama, introspeksi diri kita. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyerahkan diri kita, hidup kita, kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan yang akan
bertindak dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan sudah kami terima bersama hari ini. Biarlah termeterai dalam hidup kami. Hari-hari ini mungkin kami sedang menghadapi masalah pergumulan yang secara manusia sulit untuk diatasi. Tetapi kami percaya ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami, tetap semua itu ada dalam kendali Tuhan. Tetap semua itu ada di dalam rencanamu. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kami mau lakukan apa yang jadi bagian kami. Kami introspeksi diri kami. Kalau ada hal yang mungkin salah, hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan, yang membuat kami keluar dari jalan Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dan kami mau berbalik kembali kepada jalan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bahkan kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami yakin pada waktunya yang tepat Engkau akan bertindak. Engkau akan menolong kami. Engkau akan melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Apa yang tidak kami duga, itu Tuhan siapkan buat kami yang belajar mengasihi Engkau. Karena Tuhan, biarlah di tengah-tengah masa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, iman kami tidak goyah. Tapi kami boleh lebih lagi di dalam Engkau, lebih sungguh, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Jika kami boleh melihat hal yang indah dan ajaib yang Tuhan siapkan buat kami, yang Tuhan janjikan buat kami, sungguh boleh menjadi pengalaman pribadi setiap kami. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat GBI Rahayu dan Kalijudan, supaya kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.